Romo Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Sholawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin juga pendengar 99,8 Radio Madinah FM. Selanjutnya marilah kita ikuti kuliah manasik haji yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Namun demikian kami ingatkan bagi para pendengar Madinah FM untuk interaksi SMS bisa disampaikan di nomor 0852 8878 8841. Sekali lagi untuk pendengar Radio Madinah FM bisa berinteraksi lewat SMS di 0852 8878 8841. Kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Basori Alwi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelumnya marilah kita bersama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. نويت الاعتكاف في هذا المسجد إيمانا واحتسابا لله تعالى. Para jamaah pengajian manasik dan para calon-calon dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Alhamdulillah hingga pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran manasik haji minggu yang kedua. Kita sekarang sudah sampai pada yaitu tawaf wada. Tawaf pamit. Tawaf wada adalah wajib atas setiap orang yang pergi meninggalkan Mekah. A. Ke tanah airnya sendiri. B. Ke suatu jarak yang boleh mengqashar sholat, atau C. ke suatu tempat yang akan bermukim di situ selama 4 hari. Paham ya? Paham? Paham, Bu? Meninggalkan tawaf wada tanpa uzur wajiblah membayar dam. Sesudah tawaf wada wajiblah segera pergi. Apabila terlambat hingga sepanjang 2 rakaat sholat, maka batallah tawaf wadanya dan harus mengulanginya. Kecuali kalau terlambat karena berdoa
sesudah melakukan 2 rakaat sunat tawaf karena minum air zam-zam, karena berada di multazam, atau terlambat karena urusan bepergian seperti membeli bekal dan mempersiapkan keberangkatan, maka tidak batal tawaf wada'nya sekalipun lama terlambatnya. Termasuk tidak batal terlambat yang disebabkan sholat berjamaah, asalkan sesudahnya segera pergi. Paham ya? Ibu-ibu paham? Ada yang kurang paham? Ya. Sekarang sedikit ingin saya bacakan yang di peta itu. Keterangan. Tawaf wada menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah wajib. Yang meninggalkannya wajib membayar dam. Dan diriwayatkan dari Imam Malik bahwa tawaf wada adalah sunnah. Yang meninggalkan tidak wajib membayar dam. Alasannya dam itu wajib hanya karena terjadinya kekurangan di dalam sebagian wajib. Sebagian wajib haji sewaktu ihram. Sedang tawaf wada ini dilakukan setelah selesai dari ihram. Karena itu tidak wajib. Yang sahih adalah pendapat jumhur. Jadi kalau yang sahih pendapat jumhur, lah pendapat Imam Malik. Itulah yang menjadi dasar bahwa kalau uzur itu tidak wajib. Jadi kalau uzur ya sepertinya mengikut Imam Malik saja. Contoh uzur apa? Sakit, tidak kuat lagi untuk tawaf. Uzur. Nah kalau uzur gini, ikut Imam Malik. Tidak usah tawaf wada. Paham ya Bu? Paham Pak? 2. Dan berkatalah Imam Hanafi, jika orang telah tawaf wada sesudah memasuki waktu nafar, tidak mengapalah sesudah itu bermukim di Mekah sekalipun hingga sebulan atau lebih. Sedang tawaf wada'nya tadi tetap keabsahannya. Nah ini yang paling enak itu kalau tawaf wada' itu ikut Imam Hanafi. Jadi setelah tawaf berada di Mekah situ sampai sebulan atau lebih itu tidak apa-apa. Boleh. Paham ya? Sebab kalau ikut Imam Syafi'i harus segera meninggalkan. Kalau sampai terlambat, tidak ada alasan terlambatnya itu,
kira-kira terlambat sampai 2 rakaat sholat, batal surat wada'nya tadi. Karena batal, wajib tawaf wada' lagi. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Umumnya orang wada itu memang repot, akan cepat meninggalkan itu repot. Jadi untuk tawaf wada ini ikut mazhab siapa? Hanafi. Jadi habis itu sudah ada di Mekah. Jadi tidak usah ke Masjidil Haram lagi. Tidak usah ke Masjidil Haram lagi. Kalau sholat ya di luar Masjidil Haram. Jelas ya? Pak? Bu? Ya. Baiklah. Sunnahnya sesudah tawaf wada, sholat sunat 2 rakaat. Ini bagi orang yang tidak punya utangnya, yang punya wajib qadha, tidak usah sholat sunat tapi sholat qadha saja. Sholat sunat 2 rakaat, kemudian datang ke multazam, menempelkan perut dan dadanya, kemudian membentangkan kedua tangannya dan meletakkan pipinya yang kanan atau dahinya pada multazam. Lah ini ya, karena kita tidak ikhram, kena wangi-wangian tidak apa-apa ini. Jadi kita bisa nempel. Kalau kemarin waktu masih ikhram kan khawatir kena apa? Khawatir kena dam. Nah sekarang kena tidak ikhram, ini enak ini. Serta berdoa dengan doa yang disukai. Yang utama dengan doa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian minum air zam-zam sekenyang-kenyangnya. Kemudian kembali ke Hajar Aswad. Mengusapnya 3 kali. Mengecupnya 3 kali. Ini pun tidak apa-apa karena tidak waktu ikhram, jadi kena wangi-wangian tidak apa-apa ya. Dan bersujud artinya menempelkan dahi dan kedua telapak tangannya di atasnya 3 kali. Kemudian keluar dari masjid, berjalan ke depan membelakangi Ka'bah. Tidak berjalan mundur dengan menghadap Ka'bah dan keluar dari pintu wada, artinya pintu keluar, serta makruh berhenti di pintu masjid ketika keluar. Jelas ya? Saya kira jelas ini. Ya tidak usah ditanya jawabkan. Sekarang larangan-larangan sebab ikhram. Larangan-larangan sebab ikhram. Jadi orang waktu ikhram itu ada larangan-larangannya. Apa saja larangan-larangannya? Adalah 1. A. Bagi laki-laki sengaja berpakaian biasa. Bagian yang meliput di bagian mana saja dari anggota tubuhnya. Seperti kita sarungan. Ya, sarungan itu kalau tidak dirobek sarungnya itu meliput itu.
Nah, itu larangan itu. Kalau dilanggar kena dam. Jadi andai kata kita pakai sarung biasa, ya harus dirobek. Atau kakinya dibungkus. Ini sebagian dari tenaganya ini ada yang dibungkus. Dibungkus itu artinya ya sama dengan meliput. Itu ya kena dam. Tangannya atau apanya saja. Termasuk katoan atau pen pesan. Ya. Itu semua dilarang, itu kena dam kalau itu dilanggar. B. Menutup kepalanya. Jadi kepalanya tidak boleh ditutup dengan kopiah atau dengan sapu tangan atau dengan apa sajalah. Ya, tidak boleh capil dan lain-lain. Tapi kalau tangannya diletakkan di atas tidak apa-apa, tangan bukan tutup. C. Bagi perempuan menutup wajahnya dan memakai kaos tangan. Perempuan boleh berpakaian biasa. Pelanggarnya wajib fidyah atau dam, menyembelih kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok, sama dengan 3 kali 24 on, sama dengan 7 kilogram 2 on. Untuk 6 orang miskin, jadi dibagi kepada 6 orang miskin. Itu damnya. 2. Meminyaki rambut kepala atau rambut muka dengan sengaja sekalipun hanya seutas dengan minyak apapun. Pelanggarnya wajib fidyah atau dam seperti nomor 1 tadi itu. 1. Berwangi-wangian dengan sengaja pada bagian manapun dari badannya yang nampak atau yang tidak, atau pada pakaiannya dengan wewangian apapun yang sengaja dibuat wangi-wangian. Pelanggarnya wajib membayar fidyah atau dam, menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah 3 sok untuk 6 orang miskin. 4. Jima. Jima yang dilakukan sebelum tahallul awal adalah membatalkan atau merusak haji. Pelanggarnya wajib membayar dam unta. Kalau tidak mampu maka dam harga unta di Mekah untuk dibelikan makanan pokok dan disedekahkan sebagai dam. Kalau tak mampu maka diganti dengan berpuasa. Untuk 1 mud berpuasa 1 hari. Di samping itu wajib qadha haji dengan segera pada tahun berikutnya. Dan harus menuntaskan hajinya yang rusak itu untuk bisa tahallul atau keluar dari ihram. Kalau tidak, ia tetap berstatus ihram seumur hidup. Jelas itu? Perlu
terangkan lagi. Jelas Bu? Ya. Jadi kalau orang melanggar karena jima tadi, batal hajinya. Tapi walaupun batal, harus diteruskan hajinya sampai tuntas. Untuk apa? Untuk bisa tahallul. Jadi kalau tidak dilanjutkan, tidak bisa tahallul. Artinya dia tetap berstatus ihram. Pulang, ya larangan-larangan ihram terus berlaku atas dirinya seumur hidup. Itu kalau tidak dituntaskan hajinya. Walaupun hajinya tuntas tapi tidak sah. Karena itu wajib qadha. Kapan qadhanya? Tahun depannya. Jadi sulit. Apalagi zaman ini. Zaman yang kalau daftar itu berapa tahun? 17 ya. Hah? 17. 17. Oh, 18 malahan ya. Ya. Jadi ya harus haji plus itu ya. Ya begitulah. Seandainya itu tidak mampu ya. Jadi di tahun berikutnya itu setelah melakukan pelanggaran semacam itu, lalu di tahun berikutnya jatuh miskin. Itu bagaimana hukumnya? Sudah kadung hajinya batal dan wajib qadha seperti itu. Karena tidak mampu. Ya tetap dia berdosa. Kenapa? Ya karena pelanggaran tadi. Lah kalau tetap berdosa bagaimana? Tidak mampu bagaimana? Ya punya utang sama Allah kan. Orang punya utang sama Allah nyaurnya di mana nanti? Di akhirat dengan apa nyaurnya? Hah? Dengan menyerahkan diri kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya. Lima, jima yang dilakukan sesudah tahallul awal tidak merusak haji. Pelanggarnya dikenakan dam seperti nomor 1. 6, muqaddimah jima seperti memegang, mencium, dan merangkul tidaklah dikenakan dam jika dilakukan tanpa syahwat. Kalau dilakukan dengan syahwat maka dikenakan dam seperti nomor 1. Ya, jadi jangan pegang-pegang. Kalau pegang-pegang tidak ada setrumnya sih tidak apa-apa kan. Megang greng gitu ya, kena. Tahu ya Bu? Tahu apa greng? Memang beda di waktu haji dengan di rumah. Kalau di rumah itu masih nyekel balik-balik ya gak ono grenge. Tapi yang di kono kudu nyekel ono grenge. Oleh karena itu hati-hati ini. Penjelasan. Tahallul haji itu ada 2. Tahallul awal
dan tahallul tsani. Tahallul pertama dan tahallul kedua artinya. Tahallul awal adalah dengan melakukan ABC itu. A. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 dan menghilangkan ya atau bercukur atau potong rambut kepala. Atau B. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 dan tawaf ifadhah. Atau C. Tawaf ifadhah dan menghilangkan atau bercukur atau potong rambut kepala. Jadi ini boleh dibolak-balik. Tahallul awal. Yang kemarin sampean ketahui, tahallul awal itu lempar jumroh Aqobah tanggal berapa? Tanggal 10 atau malam 10 setelah tengah malam. Habis lempar jumroh Aqobah terus menghilangkan rambut, ya. Itu tahallul awal. Bisa begitu. Bisa pilih lagi B. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10. Terus ndak cukur. Terus tawaf ifadhah. Itu juga bisa. Jadi lempar jumroh Aqobah dan tawaf ifadhah. Lempar jumroh Aqobah dan tawaf ifadhah. Itu tahallul awal. C. Tawaf ifadhah dan menghilangkan rambut. Jadi tidak melempar jumroh tapi langsung tawaf ifadhah. Habis tawaf ifadhah menghilangkan rambut atau cukur. Itu juga tahallul awal. Paham ya? Mengetahui perbedaan begini ini atau macam-macam begini ini penting. Sebab ada kalanya orang itu begini. Tawaf ifadhah sesudah sesudah lempar jumroh Aqobah dan cukur itu umumnya penuh sekali di Masjidil Haram itu. Tapi kalau tawaf dulu kemudian cukur ya itu di Masjidil Haram sepi. Sebab sebagian besar orang habis lempar jumroh Aqobah cukur itu terus ke Muzdalifah lalu ke Mina. Jadi di Mekah sepi. Paham ya? Karena di Mekah sepi itulah orang tawaf ifadhah itu enak gitu loh. Orang tawaf ifadhah enak, habis itu cukur. Habis itu sudah sudah tahallul awal ya. Nah, tahallul tsaninya nanti di belakang boleh. Apa tahallul tsaninya? Lempar jumroh Aqobah. Kapan lah? Kemarin kan sudah diterangkan. Bisa dibolak-balik, bisa dirangkapkan begitu. Iya. Ya itu. Sekarang halaman 31 tadi diteruskan. Tahallul tsani adalah dengan melakukan sisa dari 3 hal tersebut. Dengan tahallul tsani keluarlah orang dari ihram dan bebas dari larangannya. Tujuh, orang ihram haram
dan tidak sah melakukan akad nikah, mengakadkan sebagai wali atau wakil wali atau wali hakim. Dalam hal ini tidak ada fidyahnya. 8. Menghilangkan rambut apa saja yang ada di kepala dan badan dengan cara apapun. Fidyahnya untuk seutas 1 mud atau 6 on gandum. Gandum itu beras yang panjang-panjang itu ya. Kalau tidak gandum ya beras boleh. Untuk 2 utas 2 mud gandum. Untuk 3 utas atau lebih fidyahnya seekor kambing. Sembilan, menghilangkan kuku dengan cara apapun. Untuk 1 potong fidyahnya 1 mud gandum. Untuk 2 potong fidyahnya 2 mud gandum. Untuk 3 atau lebih fidyahnya menyembelih kambing. Penjelasan. Menghilangkan rambut atau kuku yang banyak kalau dilakukan terpisah 1 demi 1 di tempat yang berbeda dan di waktu-waktu yang berlainan, maka setiap seutas rambut atau sepotong kuku fidyahnya 1 mud gandum. Begini ya, contoh prakteknya. Jam 7 di sini. Melepaskan 1 rambut. Jam 8 sebelah sana. 1 rambut lagi. Jam 9 di tempat lain sana. Begitu terus menerus. Walaupun sampai 10 tidak kena kambing. Tapi tiap 1 tadi kena 1 mud. 6 on beras. Potong kuku juga begitu. Jam 7 potong di sini. 1. Jam 8 pindah potong di situ. 2. Jam 9 potong di sebelah sana. Jadi tiap-tiap 1 potong itu berlainan waktu dan berlainan tempat. Nah itu enggak, kalau 3 kena kambing enggak. Sampai pun 10 masing-masing kena 1 mud. Kalau lebih dari 10 ya tangannya siapa yang dipotong ya ada yang. Paling banyak 10. Itu begitu. Lah buat apa sih kok begitu? Ini ilmu aja supaya tahu. Sampai kalau motong kuku ya ndak akan begitu. Walaupun ndak waktu haji sampai motong kuku masa begitu. Sitok jam 09. Ku sing sitok ning maneng. Nah, kalau begitu ya rotok sumber porong kalau ini. Cuma ini mengetahui hukum saja. 10. Haram mengganggu binatang buruan darat yang halal dimakan di tanah haram atau di luar tanah haram. Kalau sampai membunuhnya dengan sengaja atau tidak, dendanya wajib mengganti dengan menyembelih binatang yang seimbang
dengan binatang yang dibunuh tadi. Binatang liar yang halal dimakan. Kalau binatang liar yang tidak halal itu contohnya apa? Kucing, contohnya apa lagi? Bedes. Tapi kalau binatang liar yang halal dimakan apa? Ayam apa? Ayam alasan itu loh. Orang mengatakan ayamnya malas itu. Ayam alasan. Itu buron artinya liar tapi halal dimakan. Lagi burung dara, burung perkutut. Itu semua liar itu. Dan halal dimakan. Ya kalau orang membunuh itu atau mengganggu ya, itu haram. Kalau sampai membunuh wajib mengganti dengan harganya. Contoh, kalau burung tadi ada di tanah haram sana sudah maklum ya. Tapi yang di tanah halal, termasuk di rumah di tanah halal. Jadi sampean itu kalau punya perkutut akan berangkat haji, paham ya? Itu sampean lepas. Kalau tidak nanti sampean waktu nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala sudah ikhram haram sampean. Haram. Lawang haji kok ngelakoni haram. Tidak diterima nanti hajinya. Lalu bagaimana? Karena itu sebelum berangkat dilepas dulu. Kalau diberikan, saya berikan sama anak saya, boleh. Cuma ngene, kita kena kon ya. Tapi ojo didol. Golek teko tak tebus maneh lah itu tidak boleh. Memberikan ya didol, dipanggang, diapakan, dilepas terserah. Yang paling baik ya apa? Siapa tahu? Yang paling baik diberikan kepada yang mengajar manasik. Sudah, dulu waktu saya menerangkan begini, ada ibu-ibu yang tanya, dia itu pergi haji, gitu loh, ya. Nah, suaminya tidak pergi haji, dia pergi haji apa sama anaknya atau apa. Dia tanya, Pak saya tanya, burungnya suami apa harus dilepas? Saya bilang, oh jangan, itu eman itu. Baru dia ingat mengatakan burungnya suami itu, dia tersipu-sipu dia. Akhirnya setelah keluar dari ini sama teman-teman perempuan, ojo diculno loh gitu. Nah begini, tempoh hari ada orang akan haji dan dia itu jual burung kan, banyak jual burung. Nah karena begitu sebelum berangkat dijual itu semua. Nanti kalau pulang kulaan lagi tidak apa-apa. Kalau tidak dijual ya sama dengan dia mengganggu atau mengurung itu ya. Besar, risikonya besar.
Itu. Di sini tidak ada yang jarakan burung ya? Ada? Tidak ada. Tapi punya burung ya? Burung kurungan. Punya ya? Ya nanti dilepas atau dijual ya. Atau diberikan yang kepada pembina ya, pembina manaseknya. Saya tunggu. Perhatian, arti seimbang yang seharusnya diganti dengan menyembelih kambing tidak cukup diganti dengan menyembelih unta, sekalipun unta lebih mahal. Jadi seimbang itu harus pas, yaitu kambing. Kalau lembu atau unta tidak boleh, padahal lebih mahal kan, tapi tidak boleh. 11. Haram mencabut atau menjebol atau memotong atau merusak pepohonan dari dan rerumputan tanah haram, baik yang dimiliki orang atau tidak, kecuali beberapa tumbuhan, di antaranya rumput-rumput makanan binatang, tanaman yang biasa dibuat obat, izkir, sejenis tumbuhan yang wangi, dan pohon berduri. Pelanggarnya dikenakan dam kambing buat pohon kecil dan lembu buat pohon besar. Saya ulang, 11 itu haram mencabut atau menjebol, memotong atau merusak pepohonan dan rerumputan tanah haram, baik yang dimiliki orang atau tidak, kecuali beberapa tetumbuhan. Ini yang tidak dikenakan dam ini. Di antaranya rumput-rumput makanan binatang ya. Tanaman yang biasa dibuat obat. Ada tanaman yang biasa dibuat obat. Itu mana mengambil itu atau menjebol itu tidak kena dam. Izkir itu sejenis tumbuhan yang wangi. Dan pohon berduri. Pohon berduri itu kan merusak, menyakiti orang. Jadi tidak apa-apa. Itu misalnya di sana ada dadap umpamanya ya. Dipotong tidak apa-apa. Yang berduri. Pelanggarnya dikenakan dam kambing buat pohon kecil dan lembu buat pohon besar. Ukuran besar kecil itu siapa yang tahu? Ya orang sana. Menurut adat tanya ini besar apa kecil? Oh ini besar. Oh ini kecil. Nah itu. Jadi kalau pohon itu dipandang kecil, damnya kambing. Kalau besar, yaitu lembu. Catatan. 1. Untuk orang yang halal. Orang halal itu orang yang tidak ikhram. Untuk orang yang halal, yang tidak ikhram, diharamkan juga mengganggu binatang buruan Mekah dan Madinah serta burung unta Taif.
Begitu juga pepohonan dan tumbuhan yang biasanya tumbuh sendiri, tetapi tidak wajib mengganti kecuali yang tumbuh di Mekah. Kalau yang di tempat lain tidak wajib mengganti, tapi haram. Haram dilanggar itu ya dosa. Orang haji jangan ngelakoni dosa. Eman. Ya. 2. Ganti denda yang diniati untuk rambut. Tidak boleh dimasukkan untuk kuku. Begitu pula sebaliknya. Dan ganti binatang yang diniatkan buat binatang buruan. Tidak boleh dimasukkan untuk ganti pepohonan serta tumbuhan dan sebaliknya. Jadi misalnya ya, kita melanggar membunuh kijang pokoknya. 1. Dan kita memotong pohon misalnya. 2. Yang damnya itu sama-sama kambing. Nah, kita punya kambing 1. Sudah diniati untuk kijang tadi. Diganti wis tak gawe kanggo wit-witan wis kanggo pohone ndak boleh. Jadi kalau tadinya sudah diniati untuk kijang ya untuk kijang. Kalau sudah diniati untuk apa? Untuk pohon ya untuk pohon. Begitu maksudnya. Tiga, haram memindahkan sedikit atau banyak dari debu dan batu-batuan dari sebuah tanah haram ke tanah haram yang lain. Artinya dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Sekalipun untuk diambil berkahnya. Jika dilanggar, wajib mengembalikan ke tempat asalnya. Dan makruh memindahkan benda-benda tersebut dari tanah halal ke tanah haram. Paham ya? Jadi jangan sampai nanti batu di Madinah dibawa ke Mekah. Untuk apa? Ambil barokah, tidak boleh. Kenapa? Kalau nanti begitu wajib mengembalikan ke sana. Wajib mengembalikan ke Madinah. Sebaliknya. Kemudian ya makruh membawa batu-batuan dari tanah halal ke tanah haram. Kalau misalnya begini, ini zaman dulu ya. Orang kalau haji bawa layawatu sama ulek-ulek watu, ya. Dulu begitu. Kayak nyambel. Itu makruh. Makruh itu disengiti ambek pangeran. Lah wong lu haji jaluk dirahmati kok. Disengiti ambek pangeran. Ya apa? Jadi ndak usah bawa itu. Kalau sekarang sih gampang. Sekarang kan ada apa namanya? Blender. Jadi beli aja blender di sana. Atau gawe sambel di blender teko oma diomplongi, nggawa 10 omplong ta misalnya. Dibawa ke sana. Enggak apa-apa. Sekarang begitu aja.
Sudah ini tadi. Nomor 6. Oh, sekarang 4. 4. Seseorang haram memiliki barang temuan di tanah haram Mekah untuk selama-lamanya, sekalipun benda yang sangat remeh. Tetapi boleh memeliharanya sampai ditemukan pemiliknya. Barang temuan di Arafah dan tanah haram Madinah hukumnya sama dengan barang temuan di daerah lain di seluruh dunia. Misalnya, ya, kita ini tidak punya sandal, tepak melaku kok ono sandal keleleran. Sandal wis elek pisan, itu ndak boleh diambil, haram. Atau ono sap tangan keleleran, atau serbet wis bedak kabeh keleleran. Wah iki ae kena kayak serbet-serbetan, ndak boleh. Begitu dijaga. Miliknya orang walaupun kita nggak tahu orangnya. Karena itu di sana itu ada tempat menitipkan barang hilang. Misalnya begini, sampean itu nemu barang di tengah jalan, barang baik atau barang buruk, sampean bawa, sampean taruh di tempat penitipan itu. Nanti orang yang kehilangan itu kalau mencari di situ, nanti akan ketemu di situ. Ya oleh ganjaran sampean. Nah, yang kehilangan itu ya seneng. Begitu, ya. Jadi kalau sampean kehilangan juga begitu. Tidak usah repot cari di mana-mana. Datang ke tempat yang sudah disediakan itu. Insya Allah ketemu di situ. Jelas ya? Nomor berapa? 5. Jika binatang buruan itu mempunyai persamaannya dari binatang-binatang ternak seperti burung unta yang persamaannya dengan unta. Lembu liar yang persamaannya dengan lembu, dan burung dara yang persamaannya dengan kambing, maka wajiblah A menyembelih persamaannya dan membaginya kepada fakir miskin, atau B mengeluarkan makanan pokok sebanyak harga binatang-binatang tersebut. Atau C berpuasa sehari untuk setiap mud sebanyak mud-mud dari seluruh harga binatang tersebut. Jadi kalau harga binatang itu sebanyak 100 mud atau lebih, maka wajib berpuasa 100 hari atau lebih. Paham ya? Enam, kalau binatang-binatang yang tak ada persamaannya seperti burung-burung pipit, maka gantinya adalah A, makanan seharga binatang tersebut, atau B, berpuasa sehari untuk 1 mud sebanyak harganya. Jadi begini ya, setelah kita baca ini, kalau haji itu jangan macam-macam, jebol iki, jebol ini. Gesuh, ini jangan juga. Burung dara itu banyak di sana.
Jadi kalau saya, nah itu namanya mengganggu itu namanya. Ya, haram itu tidak boleh. Jadi biarkan saja. Lebih baik kalau sampean beli makanannya sampean sedekahkan dimakannya. Itu lebih baik. Ya, sampai di sini dulu. Perlu ada tanya jawab? Dipersilakan para hadirin untuk bertanya maupun para pendengar radio Madinah FM juga bisa bertanya melalui SMS di 0852 8878 8841. Halo. 0852 8878 8841. Untuk pertama dipersilakan untuk hadirin terlebih dahulu. Dari Ibu, ya monggo. Niki Yai perkawis tawaf wadak wau ingkang lama di Mekah. Lajeng kan gantos mazhab Hanafi. Niku niate napa dalam hati napa diucapkan ngaten Yai? Dalam hati kena. Niat itu kan dalam hati. Nggih. Jadi niat ikut mazhab Hanafi. Oh, nggih. Iya. Matur nuwun Yai. Untuk yang waktu tawaf wada ya, kemudian orang itu nggak sempat melaksanakan karena datang mens. Gitu. Itu apa kena dam atau gimana? Tidak sempat Melaksanakan tawaf wada. tawaf wada. Iya, karena mens, haid. Oh ya, itu namanya terhalang itu. Iya. Tidak wajib bayar dam. Ya. Iya. Iya, terima kasih. Silakan yang lain dari Bapak. Iya, monggo pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Romo Yai, ini mengenai mas'a yang saat ini sedang ada pelebaran. Kados pundi hukum sa'i ingkang dipun lampahi tidak sesuai di zaman sebelum-sebelumnya. Oh nggih. Pelebaran tempat sa'i. Mboten menapa. Sah nggih. Pokoknya tempat sa'i sekarang atau tempat sa'i yang dulu itu dipakai untuk sa'i sah. Nggih. Dulu orang sa'i itu cuma di bawah. Ya dulu. Sekarang ini orang sa'i itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini namanya tambahan. Sah semua. Pelebaran juga sama. Ya. Ada lagi? Dari SMS ya. Yang pertama dari Ibu Nunu. Yang berangkat haji itu saya sendiri. Tetapi suami memelihara burung, kenari. Terus hukumnya bagaimana? Karena suami. Jadi Bu Nunu ini mau berangkat haji. Yang berangkat haji itu Bu Nununya. Suaminya punya burung kenari.
Pertanyaannya apa burung kenari harus dilepas juga? Tidak, kalau burungnya suami, baik burung yang dikurung maupun burung yang disarungi, ya, itu tidak apa-apa. Terus misalkan ada pertanyaan lain ya. Misalkan karena gatal tadi tidak boleh waktu ihram dilarang memotong rambut gitu. Ini karena gatal, garuk-garuk. Terus rambutnya jebol. Ya rontok gitu ya. Nah itu apakah wajib fidyah seperti tadi ya? Iya, kecuali kalau rontok sendiri kena angin atau kalau digaruk ya, disureni saja ya kalau sampai rontok ya kena, itu dihitung berapa yang rontok itu. Kalau misalkan dalam kondisi tertidur ya, secara tidak sadar karena gatal tangannya itu bergerak sendiri dan menggaruk-garuk, lalu juga rontok juga. Apakah itu juga termasuk wajib fidyah? Ya karena kan tidak sengaja, tidak tahu dia. Jadi bukan perbuatan yang sengaja. Ya. Sementara itu dulu dari SMS, selanjutnya dari hadirin, dari Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, kula ingin tanglet menawi dalam perjalanan tawaf menika biasa ndamel madhab Syafi'i misalnya datang lintu mukrim batal, misalnya kesenggol ngaten kali istrine batal. Lek menawi waktu tawaf niku ndamel madhab lintune sing mboten batal niku asal napa mboten Yai? Waktu tawaf ndamel Nggih, waktu kali istrine biasanya kan batal ndamel madhabe Imam Syafi'i ngaten. Terus nek waktu tawaf mangke kesenggol lintune utawi istrine niku batal mboten batal angsal napa mboten niku? menurut mazhab Syafi'i batal. Ya. Nggih. Terus Lek menawi kesenggol mboten lintu waktu tawaf niku niku termasuk nggih pacet batal napa mboten ngoten. kesenggol mboten nyejo. Nggih. Lah tiange kuwadah ngoten, kesenggol tiang estri ngoten. Kesenggol mboten nyejo. Nggih. Kali tiang estri sareng-sareng tawaf niku. Nggih nyejo mboten nyejo nek senggolan niku nggih batal. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Matur nuwun Yai. Nggih. Terus kali tanglet kaping kalih menawi rumata ten griya badhe haji nek kados liar niku kedah diculaken. Lah kados ternak anu mau binatang ternak sapi utawa kangge napa bisnis ngaten tos pundi niku. Nek ternak sing halal lan gak buron mboten menapa. Oh ngaten. Seperti ayam biasa niku. Nggih. Lek ternak ayam alas, Nggih. ayam alasan niku nggih. Nggih. Ayam liar lah niku kudu dilepas niku. Oh ngaten. Nek ternak kijang kudu dilepas. Lek wedhus gak apa-apa. Oh ngaten. Nggih. Lek ternak banteng ya kudu dilepas. Lek ternak sapi ya enggak. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun Yai. Nggih. Yai tadi ada bisikan dari Ibu tadi berhubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, kalau pakai mazhab Syafi'i batal bersentuhan. Lalu solusinya bagaimana? Mohon dijelaskan ya. Nanti ya di mazhab lain yaitu mazhab Hanafi itu begini nanti
Sekarang kan masih belum membaca yang lain itu, ya. Kalau mazhab Hanafi itu begini, mazhab Syafi'i kalau batal wajib wudu. Kalau ndak wudu lagi ndak sah. Kalau mazhab Hanafi sah tapi kena dam. Sah tapi kena dam. Kalau ndak punya wudu, damnya kambing. Kalau ndak punya adus, tahu ndak punya adus? Misalnya orang haid, ya kan ndak punya adus, itu wajib unta. Ini perlu diketahui karena misalnya ibu-ibu itu belum tawaf ifadah haid, tapi rombongannya harus berangkat, besok sudah pulang. Nah itu jalan keluarnya ikut mazhab Hanafi. Ikut mazhab Hanafi sah, tapi bayar unta. Kok mahal? Lebih murah daripada ikut mazhab Syafi'i. So kalau ikut mazhab Syafi'i ya pulang dulu. Nanti kalau di rumah sudah suci kembali ke sana. Ongkosnya andai kata itu dulu gampang. Sekarang kan sulit. Nah itu karena itu jalan keluarnya ikut mazhab Hanafi kalau tawaf ifadah itu. Bagi ibu yang haid. Jelas Bu? Oleh karena itu jangan belanja dulu sebelum tawaf ifadah. Jadi kalau belanja sudah habis tawaf ifadah lalu haid, tidak bisa akan mengikuti mazhab Hanafi karena apa? Unta anunya itu. Paham Bu ya? Jadi jangan belanja dulu lah, disimpan. Kalau sama bapaknya ya milik bapaknya, milik sendiri jangan belanja dulu. Kalau aman dari tawaf, di dalam tawaf ya selesai. Kalau tidak aman sehingga haid ikut mazhab Hanafi. Cukup ya? Cukup ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan di halaman 34 di buku ya. Nomor 4 yang dimaksud kalimat hukumnya sama dengan barang temuan di daerah lain di seluruh dunia. Barang temuan di daerah lain di seluruh dunia ini. Barang temuan itu kan tidak boleh diambil. Andai kata diambil boleh tapi disimpan dan diumumkan kepada siapapun. Ya, diumum di masjid-masjid ada barang hilang. Misalnya begitu. Ada barang hilang. Dompet berisi uang. Tidak usah disebutkan uang sekian. Tidak usah disebutkan. Siapa yang punya harus bertemu dengan saya. Di sini alamat ini. Kalau bertemu ditanya, kehilangan apa sampean? Kehilangan dompet berisi uang apa? Ditanyai dulu. Kalau cocok ya diberikan. Kalau tidak cocok tidak usah diberikan. Begitu. Jadi kita menemu apa saja di seluruh dunia itu tidak boleh terus kita miliki, tidak boleh. Kita simpan boleh dan diumumkan sampai ketemu yang punya. Jelas ya? Jelas ya. Mungkin dari hadirin terlebih dahulu ya, monggo dari Ibu. Ini mau tanya masalah dam ya. Kalau misalnya kita mau keluar dari Mekah tapi belum bayar dam, boleh nggak kita
titip pada orang yang dapat dipercaya di situ, tolong ini dam saya. Jadi mereka suruh beli, menyembelihkan, kita keluar ke Mekah, maksudnya keluar dari Mekah ke Madinah gitu. Sampean kena dam, Iya, belum bayar. iya belum bayar, kita titipkan gitu boleh nggak? Kita titip pada orang yang dapat dipercaya, katakan ini dam saya, tolong belikan kambing sekalian suruh menyembelihkan gitu loh. Bisa, Boleh. bisa, iya. Iya, terima kasih. Atau mungkin diperjelas dam itu apakah harus dilaksanakan di tanah haram sana ya? Dam harus dilaksanakan di tanah haram. Tidak boleh dilakukan di luar tanah haram. Walaupun orangnya sudah berangkat, maksudnya sudah keluar dari tanah haram menuju ke Madinah, maksud saya keluar dari tanah haram tapi damnya tetap dilaksanakan di situ, di Mekah maksudnya, iya diwakilkan sama orang lain gitu. Maksudnya belum bayar dam ke Madinah dulu gitu. Kita bayar tapi waktu itu belum dilaksanakan, kita keluar gitu, keluar dari Mekah ke Madinah, dititipkan gitu. Jadi Dam itu boleh disembelih sendiri, Iya. boleh wakil kepada orang tolong belikan sekaligus sembelihkan, ini dam saya. Itu begitu boleh. Jelas Bu. Iya. Sampai beli dhewe kena, sampai ngongkon wong, tuku sak mbelai pisan, sampai warai iki damku, kena, paham? Iya. Kok kelihatannya belum paham? Iya, bingungnya itu tadi tuh, kita sudah keluar maksudnya, tapi ini sudah dititipkan, belum sempat disembelih, kita sudah keluar dari Mekah gitu loh. Oh ya boleh, Oh, iya. boleh. Makasih. kemudian ya dari Ibu. Tanglet Yai. Menawi tawaf kula Yai kersane mboten batal. Menawi ndamel Imam Hanafi senggolan kali sing estri saged napa mboten Yai? Gini ku wau nek senggolan batal, Menawi Imam Syafi'i ngaten. nggih. Menawi Artine batal wudune. nggih. Lek menurut Imam Syafi'i gak sas. Gak sah Syafi'i, tawaf. nggih. Lek menurut Imam Hanafi masih batal sah Sah mawon. tawafnya. Nggih. Cuma nek batale perkara senggolan, gak duwe wudu artine iku kena dam wedhus. Ngaten niku wuduke kalau Imam Hanafi napa sami kali Imam Syafi'i Yai? Ya napa? Menawi badhe mangke kersane mboten batal senggolan, wuduke napa sami? Oh nggih. Carane wuduk nika Nggih, jadi carane wudu kudu Nggih. nurut Imam Hanafi. Hanafi ngaten nggih Yai. Ngoten Oh, lho, nggih. nggih bener. Nggih, matur nuwun Yai. Nggih. Dari hadirin masih ada? Isi. Iya, dari Bapak monggo. Berkaitan kalian masalah dam kalau wau yang sering terjadi, dam tamatu itu diserahkan atau diwakilkan sebelum haji dilaksanakan. Kemudian ada lagi dam dilaksanakan di luar bulan haji. Ini kados pundi hukum? Dam tamatu Dam tamatu nggih Ya. belum dilakukan. diserahkan kepada katakan mutawifnya sebelum dilaksanakan. Kadang-kadang ditarik di kapal terbang atau di Madinah. Kemudian ada lagi yang melaksanakan untuk mencari kambing lebih murah itu di bulan yang lain seperti waktu umroh dibelikan kambing, mungkin kambingnya lebih murah
damnya disembelih di bulan-bulan Maulid itu sebenarnya. Ya ndak boleh. Apalagi belum haji wis ditari idame tam. Umpamanya ndak boleh. Wong durung kelakuan kok, ya. Sama dengan beginilah. Sampean naik sepeda, ya. Belum salah. Ketemu polisi. Pak polisi, saya nanti akan melanggar. Berapa dendanya? Melanggar apa? Yaitu nanti saya akan terus. Lampu merah itu saya akan terus gitu. Oh iya 10.000. Ya tak bayar dulu ya Pak. Ya enggak boleh itu. Negara ndi sing ngono. Sama dengan itu. Jadi kalau titip duit itu boleh aja titip duit ya. Jadi ini orang yang nanti itu akan tamat tuh ya, sekarang ini titip duit. Titip itu bukan bayar, titip duit ya boleh. Coba tanggung jawab ini nanti yang dititipi itu. Misalnya hilang, ya dia yang harus mengganti. Ya begitu. Iya. Dari Ibu? Yai, mengenai penemuan Yai. Seandainya menemukan barang, simpen sampai 4 tahun, orangnya nggak ada yang tanya Yai, seandainya Yai. Terus itu seharusnya gimana Yai? Apa dijual terus disodakokan ke masjid atau bagaimana Yai? Mengenai barang temuan, terus karena sudah diumumkan sampai 4 tahun tidak ada yang datang. Terus apakah itu disodakokan, dijual lalu disodakokan atau bagaimana? Ya begini, kalau kira-kira sudah pantas, seharusnya itu sudah ketemu, sudah diumumkan luas sekali, kok tidak ada yang ngaku. Ya. Misalnya, ya disodakokan atas nama yang punya itu boleh. Sudah Pak. Terima kasih. Oh iya. Kemudian SMS ini agak banyak ya. Yang pertama, apakah ONH itu wajib dikeluarkan zakatnya? Apa? ONH, ongkos naik haji itu kan sudah nyicil begitu. Apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya? Zakat mal berarti. Iya nanti dulu. Dia ngangsur. Iya. Atau ngangsur ataupun mungkin sebelum atau cash gitu. Apakah sebelum dibayarkan itu dia wajib mengeluarkan zakat terlebih dahulu atau bagaimana? Ya begini, ketika dia mulai punya duit, ya mulai punya duit disimpan, kalau ini sebelum bayar itu disimpan sampai 1 tahun ya, dan jumlahnya sudah 1 nisab ya, ya wajib dikeluarkan dulu. Jelas. Jelas sih. Nah kalau dia baru dapat uang, baru sebulan, belum sampai 1 tahun, baru kemudian dia harus bayar haji, ya dia bayarkan ya tidak wajib, karena uangnya ini belum 1 tahun. Iya. Jelas. Jelas. Berarti yang haji nunggu 17 tahun itu atau 18 tahun itu ongkosnya itu kena hukum wajib zakat ya. Dia sudah bayar apa? Misalkan belum misalkan. Ya wajib kalau sampai kelewat 1 tahun. Iya. Malah tiap tahun itu. Setiap tahun. Kalau sudah jumlahnya itu sudah 1 nisab tiap tahun, dia simpan ya tiap tahun dia mengeluarkan 2,5%-nya.
Iya, jelas ya. Ya, Berikutnya, pergi umroh saja dan tidak haji, apakah masih berlaku dam tadi yang diterangkan tadi ya? kalau cuma umroh saja dari sini misalnya, tidak pakai haji, ya tidak wajib bayar dam. Karena yang bayar dam itu kan tamattu, umroh dulu, haji belakang. Nah ini tidak pakai haji kok, umroh tok. Iya, Nah kapan umroh? Umroh itu waktunya tidak terbatas kapan saja. Jadi tidak ada damnya. jelas ya. Jelas. Jelas. Berikutnya dari SMS lain, kalau rambutnya memang sudah rontok sebelum berangkat haji, kadang disisir saja sudah rontok, dan itu bukan dalam jumlah yang sedikit, apakah harus bayar dam? Ya pokoknya rambutnya itu rontokan atau tidak rontokan ya. Kalau rontoknya itu karena digaruk atau disisir itu adalah apa? Bayar dam. Jadi kalau rambutnya itu rontokan begitu sebelum ikhram belum berangkat ya cukur aja, cukur yang gundul aja tidak apa-apa. Itu. Lah nanti kalau tahallul bagaimana? Kalau gundul-ndul tahallulnya gimana ya gampang. Cuma cemukurnya dilakok-lakok netok gitu. Tahu ya? Iya. Masih ada lagi dari Haji Alwi, menghajikan seseorang yang sudah almarhum, apakah pahalanya sampai kepada yang bersangkutan? Haji, menghajikan orang mati Iya, yang sudah haji yang apa belum sudah mati. Di sini tidak sebutkan, misalkan saja belum pernah haji gitu ya. Jadi yang sudah mati itu belum pernah haji misalkan. Orang yang mati belum pernah haji itu dihajikan oleh siapapun ya, tanpa minta izin, tanpa memberitahu kepada keluarganya, itu sah. Dan yang dihajikan itu dapat satu hajian, yang menghajikan dapat pahala 7 kali hajian. Tapi yang menghajikan itu sendiri sudah pernah haji. Iya. Kalau belum, ya jadi hajinya sendiri. Jelas? Jelas ya. Kemudian masih ada lagi. Ini mohon solusi ya. Jadi istri saya masih usia subur. Bagaimana mensikapi agar di sana tidak haid pada saat tawaf, mengingat syarat tawaf tidak menyandang haid tadi. Istrinya masih Usia subur, jadi supaya nanti haidnya mungkin disikapi ditunda dulu mungkin begitu. ya. Itu mungkin ada solusi ya. Ya solusi itu diantaranya misalnya itu minum obat, misalnya itu boleh untuk supaya tidak haid pada saatnya, boleh. Jelas ya. Ya. Dari hadirin mungkin ya, dari Bapak mohon mic-nya langsung ke pertanyaan saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai haji ya. Apabila saya punya uang sejumlah, katakan untuk saat ini 20 juta, ya, dan itu cukup untuk berumroh ya Pak ya.
atau 25 ya. Misalnya 25 juta cukup untuk berumroh, tapi saya belum berhaji. Nah itu pilihannya adalah apakah saya umroh dulu atau saya daftarkan uang 25 juta untuk haji. Mohon yang lebih utama yang mana? Begini ya, haji dan umroh itu sama wajibnya. Jelasnya. Andai kata tidak ada rintangan, ya berangkat haji sama umroh sama-sama. Sekarang itu hajinya ada rintangan, tapi umrohnya tidak ada rintangan. Jadi wajib yang tidak ada rintangan itu yang didulukan. Wajib yang masih ada rintangan ya belum, namanya belum wajib. Jelas. Sampean punya duit, nek haji saiki gak iso. Mergo cek 20 tahun maning. Ya lek gak mati. Jelas. Nah, sampean punya duit, bisa dibuat umroh. Lah umroh sekarang ndak ada rintangan. Sekarang daftar, sekarang berangkat. Sampean wajib umroh. Jelas. Bukannya ini. Karena hukumnya adalah umroh adalah sunnah dan haji adalah wajib, sehingga yang saya dahulukan adalah yang hajinya dulu. Bukan begitu ya? Hajinya dulu. Sampean dulu kan. Bisa berangkat. Ngapunten Yai, jadi yang dipahami untuk sementara umroh itu sunnah dan haji itu wajib. Begitu. Jadi menurut pemahaman Bapak, Menurut pemahaman sampean, umrah itu sunat, haji itu wajib, begitu? Salah. Jadi umroh ya wajib, haji ya wajib. Itu yang pertama. Yang sunat itu haji nomor loro, umroh nomor loro. Nek wis tahu umroh yang kedua itu umroh sunat. Nek wis tahu haji yang kedua itu haji sunat. Begitu, paham ya? mungkin dari hadirin yang lain, dari Ibu, mohon. Mungkin menyambung dari pertanyaan Bapak tadi, kalau seandainya sudah daftar umroh, terus nanti setelah pulang dari umroh itu apa wajib daftar haji lagi apa gimana Yai? Sampean sudah umroh. Nah ini kan bude saya kan sudah daftar umroh mau berangkat. Iya. Awalnya mungkin beliau bingung, soalnya kan saya haji, tapi saya sudah daftar umroh dulu soalnya takutnya enggak nutut karena beliau sudah tua gitu kan. Terus nanti kalau sudah pulang, apa harus wajib daftar haji lagi apa gimana Yai? Nanti dulu, kalau saya sudah pulang, sampean punya duit enggak? Insya Allah kalau untuk daftar saja ada gitu Yai. Untuk daftar tapi Jadi untuk berangkat haji apa? Untuk sepenuhnya belum, tapi kalau untuk kayak menyabung itu bisa gitu. Gimana Yai? Nabung itu ya masih belum tutup, ya belum wajib. Iya. Sampean misalnya sekarang aku tak nyelengi sampai iso haji, sedino 10.000. Jadi selama duitnya belum cukup dibuat haji, itu belum wajib. Nek wis cukup dibuat haji wajib. Lah wajib itu asal ndak ada rintangan. Nek biyen daftar langsung terus berangkat. Nek saiki daftar ijik tunggu berapa? 18 tahun lagi. Yang daftar tok. Tunggu sampai begitu. Jadi cuma berangkat sekarang itu belum wajib karena memang masih terhalang. Jelas. Jadi maksudnya kesimpulannya orang yang sudah umroh dulu, umroh wajib, belum haji, hajinya itu dia masih punya tanggungan wajib haji gitu kesimpulannya. Enggak. Iya, jelas insyaallah. Jadi orang yang sekarang umroh, dia tidak punya tanggungan haji selama dia tidak mempunyai ongkos untuk haji. Kalau dia punya ongkos
haji plus punya duit umpamanya 100 juta, bisa berangkat sekarang, dia punya duit 200 juta, wajib dia berangkat. 100 juta saja wajib dia berangkat. Dan wajibnya itu di samping untuk ongkos itu juga untuk yang meninggali keluarganya yang ada di rumah yang ditinggalkan itu, supaya tidak terlantar. Kalau masih punya buat ongkos tok, tidak punya buat ninggali, belum wajib. Jelas ya? Ya, sudah jelas ya. Barangkali dari Bapak masih ada atau dari Ibu yang lain? Ya. Iya, silakan. Maaf ya, ini mengenai tawaf ifadah. Ada yang saya belum jelas. Untuk pelaksanaan tawaf ifadah ya, seandainya setelah pelemparan jumroh Aqobah saja tanggal 10 Dzulhijjah itu, seandainya memungkinkan langsung kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Setelah itu kembali lagi ke Mina untuk pelemparan jumroh yang 3 kali itu, boleh apa enggak Yai? Boleh. Terima kasih. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain mungkin? Ya, dari Bapak ini pertanyaan untuk hadirin yang terakhir, mohon maaf ya. Monggo. Bagi jamaah haji yang memakai kursi roda, mungkin anak sama ibu atau minta tolong pada orang lain. Ketika melaksanakan tawaf, apakah kedua-duanya mencukupi atau yang sah salah satu ya, kira-kira? Tawaf itu, tawaf apapun, tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf wada, ya, itu sunnatnya berjalan kaki. Jadi andai kata badannya kuat, tapi dia naik kursi roda, sah. Cuma tidak dapat sunnatnya. Baik kursi roda yang didorong orang atau kursi roda yang pakai mesin itu sah. Cuma tidak dapat sunnatnya. Jelas Pak? Yang mendorong sama niat tawaf bisa. Ya asal mencukupi persyaratannya. Jangan sampai miring-miring yang keliru. Jadi sesuai dengan aturan tawaf. Jelas. Kalau yang mendorong boleh. Jadi kalau yang mendorong tidak ikut tawaf karena memburuh, dorong sama cari ongkos boleh. Tidak dapat tawaf tapi dapat ongkos. Iya. Sudah. Ini ya, masih ada waktu 5 menit, ada satu pertanyaan dari SMS tapi berhubungan dengan kurban yang tempo hari diterangkan. Seandainya ada orang bicara, nanti saya ikut urunan beli sapi untuk kurban. Apakah itu termasuk kurban nazar? Termasuk kurban nazar. Iya. Oh iya, maafkan ini barangnya. Saya sudah menuliskan untuk bapak-bapak ini, yaitu 1, coba
sing sitok ni bisa. Ini Bandara Jeddah, mikot jamaah haji Indonesia. Ini orean komplit dengan dalil-dalilnya ya. Ini bisa dipelajari dari sini. Nanti kalau sudah selesai besok bisa kita baca. Ini satu buku. Kemudian ada lagi petunjuk singkat tentang korban at-tadhiyah. Ini ya. Jadi siapa yang ingin mempunyai, apa kira-kira ingin semua mempunyai? Kalau tidak ingin ya tidak apa-apa. Kalau ingin silahkan, cuma infaknya 2 ini 10.000 infaknya. Kalau tidak ingin punya ya tidak apa-apa. Ya, kalau ingin punya silahkan. Iya, nanti disediakan di sini masih ada stoknya. Insya Allah sudah cukup ya untuk Cukup hari ya. ini. Yang besok kita lanjutkan ya. Sekarang cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana mabrura wa sa'yana mashkura wa dhanbana maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian hadirin juga pendengar 99,8 Radio Madinah FM yang dimuliakan Allah. Kuliah manasik haji yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Basri Alwi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.